6 pagi buta tanggal 15 Agustus tahun 2023. Di pos pemeriksaan perbatasan Entikong di Kalimantan Barat, sebuah truk pendingin tua dengan plat nomor Malaysia perlahan meluncur masuk ke jalur masuk Indonesia. Di balik kemudi, seorang pria kurus kering dengan wajah cekung dan mata gelisah. Namanya Ahmad bin Yusuf. Meski udara dingin menusuk, keringat mengucur deras di dahinya, membasahi rambut tipisnya. Sikap gelisah itu langsung menarik perhatian pasukan perbatasan, di antaranya Letnan 1 Budi Santoso, yang sudah bertahun-tahun berjaga di perbatasan, langsung curiga. Hanya dengan satu pandangan, dia tahu ada yang tidak beres. Tangan sopir gemetar, suaranya tergagap, matanya menghindar. Saat diminta berhenti untuk diperiksa, Ahmad buru-buru beralasan bahwa dia hanya mengangkut barang segar yang harus tetap dingin dan membuka kontainer akan merusak muatan. Alasan ngawur itu justru membuat Letnan 1 Budi semakin waspada. Dia tegas memerintahkan rekan-rekannya membuka kontainer. Meski sopir itu memprotes lemah, pintu logam berat terbuka lebar, hembusan udara dingin menusuk langsung keluar. Tapi yang membuat semua orang membeku bukan dinginnya, melainkan bau kematian pekat yang menyusup di antara kabut. Cahaya senter menyapu ke dalam, dan saat itu juga, semua petugas terpaku. Di dalam kontainer bukan ada barang segar sama sekali. Malah puluhan mayat yang meringkuk bertumpuk, membeku dalam dingin. Wajah mereka pucat pasi. Mata setengah tertutup seperti arwah yang terkubur dalam kesunyian mutlak. Pemandangan mengerikan yang membuat punggung siapapun merinding. Suasana tenang di perbatasan tiba-tiba berubah jadi mencekam. Kebenaran terbuka lebar. Ini bukan pemeriksaan biasa, tapi tragedi mengerikan. Tanggal 15 Agustus tahun 2023 di Entikong, tirai salah satu tragedi perdagangan manusia paling kejam mulai tersingkap. 29 nyawa, 29 warga Indonesia pulang ke tanah air dengan cara yang tak terbayangkan. Segera setelah penemuan mengerikan itu, pos Entikong berubah jadi lukisan kelam di mana setiap napas terasa beku dalam kabut tebal. Tak ada suara keras, tak ada langkah tergesa, semuanya digantikan kesunyian yang menyesak dada. Karena semua tahu, mereka sedang berada di lokasi tragedi pembantaian manusia yang belum pernah ada. Wilayah perbatasan langsung dikunci rapat. Barikade didirikan. Pasukan mengikat tali, mengawasi ketat akses keluar masuk. Semua petugas perbatasan, polisi, bea cukai langsung berkoordinasi. Berita dilaporkan cepat ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan dalam hitungan jam, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polri bersama Polda Kalimantan Barat membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Di atas aspal dingin, lapangan pemeriksaan, tim forensik mulai bekerja semalaman. Mereka hati-hati mengeluarkan setiap mayat dari kontainer. Setiap tandu ditutup kain putih, di bawah cahaya lampu kuning pudar, jadi mimpi buruk. Tak ada tangis, tak ada jerit, hanya suara pena mencatat. Suara kamera mengklik setiap detail. Saat pemeriksaan dilakukan, kebenaran menyakitkan terungkap. Kebanyakan korban masih sangat muda. Sebagian besar baru 20 tahun. Ada yang bahkan baru 18, usia yang masih hijau. Tubuh mereka kurus kering. Ada tanda kelelahan dan kelaparan berkepanjangan. Beberapa mayat punya bekas memar biru yang lama, menunjukkan sebelum mati mereka mungkin disiksa. Dingin di kontainer hanyalah tikaman terakhir yang mengakhiri hidup mereka. Sebelum itu, mereka sudah melewati hari-hari penuh siksaan. Saat memeriksa barang bawaan, seorang penyidik menemukan detail penting. Secari kertas kusut yang digulung kecil dalam kantong plastik dan disembunyikan di saku baju salah satu korban. Saat dibuka, semua terdiam. Itu kontrak pertunjukan sederhana dengan logo samar dari perusahaan bernama Galaxy Entertainment Group. Itu seperti benang merah pertama, petunjuk satu-satunya yang menghubungkan korban malang itu ke organisasi di baliknya. Sementara itu, pengakuan awal sopir Ahmad bin Yusuf semakin memperumit situasi. Dia tergagap bilang hanya disewa mengangkut barang lintas perbatasan dengan bayaran $500 Amerika. Tak tahu apa isi truk, tapi mata paniknya, keringat mengalir di pipi, tangan gemetar terus, sudah membongkar semuanya.
Dia tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Malam itu tak ada yang tidur. Tim forensik, penyidik, investigator semua curahkan tenaga untuk pemeriksaan. Kumpulkan bukti, catat setiap detail kecil. Mereka tahu setiap bukti, setiap petunjuk bisa jadi kunci membuka babak baru kasus. Di tengah kesunyian itu, semua rasakan sakit yang menusuk. 29 mayat itu bukan sekadar angka, tapi 29 nasib, 29 mimpi yang padam. Dan dari lokasi pilu ini, api tekad memecah kasus di hati pasukan polisi menyala hebat. Berita dari Entikong dilaporkan darurat ke Jakarta. Dalam waktu kurang dari 24 jam, berkas awal kasus sudah dikirim ke Markas Direktorat Reserse Kriminal Umum. Foto lokasi, daftar korban, pengakuan sopir Ahmad bin Yusuf. Semua tertata rapi di meja kerja seorang pria yang dihormati dan dipercaya rekan-rekannya. Kolonel Agus Rahman. Dia penyidik senior, pernah pecah banyak kasus rumit, termasuk lintas negara. Di usia lebih dari 50, wajahnya sudah penuh kerut waktu, tapi mata tajamnya masih penuh kewaspadaan dan tekad. Saat melihat foto kontainer dingin dengan 29 mayat bertumpuk, wajahnya mengeras. Ini bukan sekadar kasus, tapi tantangan serius bagi hukum dan hati nurani manusia. Segera, Kementerian Hukum dan HAM bentuk tim khusus 819G. Angka 823 catat tanggal tragedi Agustus tahun 2023, huruf G kode rahasia internal. Di ruang rapat besar Direktorat Reserse Kriminal, lampu neon terang benderang, wajah-wajah berpengalaman duduk rapat di meja. Semua unit kunci hadir. Penyidik kriminal, keamanan siber, forensik, investigator ekonomi, plus perwakilan Polda Kalimantan Barat tempat kasus bermula. Di layar besar, peta perbatasan Kalimantan Barat, foto lokasi, dan kontrak dengan logo Galaxy Entertainment Group. Petunjuk satu-satunya saat itu. Kolonel Agus Rahman bangkit pelan, suaranya dalam tapi tegas. Setiap kata seperti perintah. Tugas kita ada 3 arah utama. 1. Identifikasi semua korban. Pulangkan mereka ke keluarga. Ini tanggung jawab kemanusiaan pertama. 2. Gali habis pengakuan Ahmad bin Yusuf. Jangan lewatkan detail kecil pun. 3. Tim siber canggih. Dengan segala cara, balikan nama Galaxy Entertainment di dunia maya. Kita harus tahu siapa mereka sebenarnya. Udara di ruang rapat pekat, berat. Semua tahu ini bukan perdagangan manusia biasa. Apa yang muncul di Entikong tunjukkan jaringan kriminal lintas negara, terorganisir, trik licik. Seorang penyidik muda bicara, suaranya tegang. Komandan, kemungkinan besar ini jaringan perdagangan manusia skala besar. Kontrak itu mungkin cuma permukaan. Kalau kita lambat, bisa ada korban lain jatuh ke tangan mereka. Kolonel Rahman angguk, mata lurus ke rekan. Kita bukan cuma pecah kasus, kita balapan waktu untuk cegah nyawa lain jadi angka. Akhir rapat, setiap tim berpencar sesuai tugas. Mata tegang, langkah cepat. Semuanya sinyal jalan penuh tantangan terbuka di depan. Setelah tim khusus 819G dibentuk, tugas pertama adalah telusuri nama samar di kontrak kusut itu. Galaxy Entertainment Group. Di era digital, internet jadi alat sambung sekaligus selubung kejahatan. Tim tahu, kalau jaringan ini pakai trik rekrut artis, pasti tinggalkan jejak di dunia maya. Maka ruang keamanan siber dan anti kejahatan teknologi mulai beraksi. Di ruang gelap, hanya cahaya biru dari baris monitor menyinari wajah tegang penyidik siber. Mereka mulai dari ketik kata kunci Galaxy Internasional. Seketika, hasil muncul berlimpah. Halaman fanpage berkilau lampu panggung, grup rekrutmen, situs iklan, tulisan janji ubah nasib, tampil profesional di Malaysia, rekrut penyanyi, penari, aktor muda tampan muncul di mana-mana. Sekilas tampak pro, gambar panggung megah, artis berpakaian mewah, penonton ramai. Tapi saat diperbesar dan dianalisis, ahli temukan kebenaran. Semua gambar potong tempel,
Banyak foto ambil dari acara musik di Thailand, Korea, bahkan ada yang sisip logo palsu di gambar artis internasional terkenal. Video promo juga edit kasar, suara dan gambar tak sinkron, logo buram. Jelas Galaxy Entertainment bukan perusahaan hiburan sungguhan, cuma jebakan. Penyidik lanjut telusuri akun yang posting iklan rekrutmen. Semua akun palsu, foto profil ambil dari internet, info pribadi kabur, kontak pakai SIM sekali pakai. Kelihatannya rapat, tapi di dunia digital tak ada aksi yang benar-benar hilang. Dengan teknik khusus, tim teknis temukan beberapa alamat IP sering muncul saat posting. Yang mengejutkan, bukan dari Malaysia, tapi dari Indonesia. Tepatnya, jejak tunjuk dua area. Beberapa warnet di daerah Tanah Abang dan sekumpulan kos di Kabupaten Tangerang, Banten. Info ini bikin seluruh tim terkejut. Kalau jejak benar, berarti jaringan ini tak cuma operasi dari seberang perbatasan, tapi di Indonesia sendiri, mereka tanam jaringan kaki tangan untuk rekrut orang. Seorang penyidik muda diam-diam bilang, mereka pikir sembunyi di balik layar takkan ketahuan, tapi di internet setiap klik mouse tinggalkan bekas. Mereka tak duga bekas digital itu yang akan bocorkan mereka. Di ruang terang monitor, data loncat terus. Di peta digital, 2 titik merah muncul, Tanah Abang dan Tangerang. Para dalang rekrutmen itu pikir mereka aman di dunia maya, tapi sebenarnya mereka sedang ditarik ke cahaya. Saat tim khusus 819G masih bergulat dengan petunjuk acak di jaringan, info mendadak dari polisi di Provinsi Utara meniupkan harapan. Seorang pemuda kurus tampang linglung datang ke kantor polisi lapor. Namanya Muhammad Rizky, dan dia saksi hidup langka yang lolos dari cengkeraman penjahat. Segera Rizky dimasukkan program perlindungan khusus. Di ruang pengakuan, lampu terang, Rizky duduk meringkuk, tangan menggenggam erat, mata merah, suaranya gemetar, setiap kata seperti ditarik dari ketakutan mendalam. Mereka tak ajar seni seperti janji. Mereka paksa kami duduk di ruang terkunci hari demi hari kerjakan penipuan online. Siapa tak mau, dipukul, dilaparkan. Aku lihat temanku sendiri, namanya Andi, demam tinggi seminggu tanpa obat. Lalu suatu pagi aku lihat mereka seret mayatnya pergi. Dari situ aku tahu kalau tak kabur, cepat atau lambat aku mati. Cerita Rizky bikin ruang hening. Apa yang dia cerita tak cuma konfirmasi dugaan tim, tapi buka gambaran jelas kebrutalan jaringan. Mereka samarkan jadi perusahaan hiburan, tipu pemuda Indonesia ke Malaysia, lalu ubah mereka jadi alat penipuan, peras sampai habis. Yang lebih istimewa, Rizky bawa senjata berharga, sketsa peta tempat penahanan. Dengan ingatan sisa setelah hari mengerikan, Rizky gambar ulang denah ruang, pintu keluar, pos kamera, dan deretan rumah tempat pengelola tinggal. Di kertas buram tinta, 2 nama disebut Rizky berulang. Bambang, pria asal Indonesia, tinggi kurus, mata dingin, yang langsung kelola, sering pukul korban. Dan Tuan Besar, yang semua orang panggil dengan hormat. Rizky cerita Tuan Besar orang Malaysia, tubuh besar, suara serak, kuasa mutlak, cukup satu anggukan dia. Nasib puluhan orang bisa ditentukan. Peta dan pengakuan Rizky nyalakan arah baru tim. Kalau apa yang Rizky cerita akurat, jaringan kriminal ini tak cuma galaksi di internet, tapi sistem penjara nyata di luar, di mana pemuda Indonesia diubah jadi budak. Di ruang rapat tim, Kolonel Agus Rahman taruh sketsa Rizky di meja. Suaranya pelan tapi berat. Ini bukan dugaan lagi. Ini peta ke neraka sungguhan. Kita tak cuma selidiki kasus, tapi berdiri di kesempatan satu-satunya selamatkan nyawa yang masih terjebak di seberang perbatasan. Udara ruang jadi tegang. Para penyidik saling pandang. Semua paham apa yang Rizky bawa ubah kasus 819G dari pecah kasus jadi operasi selamatkan nyawa hidup mati. Setelah punya sketsa peta Muhammad Rizky dan jejak di dunia maya, tim 819G putuskan masuk tahap lebih berani. Pasang jebakan untuk tarik para calo keluar. Rencana dirancang matang. Kolonel Agus Rahman tahu kalau cuma ikuti jejak virtual,
Penyelidikan bakal lama dan dalang bisa hapus bukti. Perlu buat umpan pintar, mangsa yang buat mereka datang sendiri. Dan untuk itu, seorang penyidik wanita muda berpengalaman samaran rela ambil tugas khusus ini. Dia berperan gadis desa, tampang polos, suara masih kental aksen kampung yang haus cari kerja. Lewat panggilan awal, dia hubungi nomor rekrutmen yang sudah dikepung tim. Di seberang, suara pria mengaku nama Hendra, cerewet janji ubah nasib di negeri orang. Dalam janji Hendra, bayangan muncul gemerlap. Cukup ke Malaysia, dilatih jadi penyanyi. Aktor, gaji ribuan dolar sebulan, kirim uang ke rumah berlimpah. Dengar sekilas, pemuda kurang pengalaman mudah percaya. Tapi di balik kata manis itu, penyidik wanita tahu, itu jebakan mematikan yang sudah rebut nyawa 29 korban sebelumnya. Setelah beberapa obrolan, Hendra percaya dan janji ketemu langsung di kafe kecil di Tanah Abang, Jakarta. Saat itu, seluruh rencana digulirkan. Tim penyidik rahasia bersembunyi sekitar, siap campur tangan kalau situasi lepas kendali. Pertemuan berlangsung seperti biasa. Kafe terang, orang lalu lalang. Tak ada yang tahu di meja kecil pojok pertarungan pikiran tegang sedang berlangsung. Hendra berpakaian rapi tapi mata penuh perhitungan duduk berhadapan penyidik wanita. Dia tersenyum sambil pelankan suara. Kamu cuma kasih aku foto-foto, dokumen pribadi, sisanya biar aku urus. Ikut kami pasti sukses, tak perlu khawatir apa-apa. Setiap kata dia direkam, setiap gerak direkam alat pengawas rahasia. Di luar, rekan penyidik wanita diam-diam awasi, tunggu momen. Semua paham. Kalau Hendra lengah bocor satu rantai, seluruh jaringan bisa muncul pelan. Pertemuan di kafe selesai. Hendra bangkit pergi, sikap santai seperti baru dapat mangsa lagi. Tapi dia tak tahu setiap langkahnya sudah diawasi ketat penyidik. Dia menyusup lewat gang sempit di Tanah Abang, akhirnya berhenti di deretan kos tua. Cahaya lampu kuning samar dari koridor. Itu tempat dia sering singgah dan titik kumpul penting jaringan. Perintah tangkap darurat langsung ditekan. Malam itu, saat Hendra baru buka pintu masuk kamar, segerombolan polisi serbu seperti angin topan. Semuanya cepat, tepat, dia dikendalikan total. Hendra tak sempat paham apa yang terjadi sudah diborgol. Dua kaki tangan yang ada di kamar juga tak sempat lawan. Dalam sekejap kos kecil jadi medan tempur sunyi dari serangan yang direncanakan detail. Saat geledah lokasi, polisi rebut puluhan ponsel, ratusan SIM sekali pakai, banyak laptop plus segudang dokumen terkait. Tapi yang paling mengerikan adalah buku tebal. Di dalamnya catat nama, umur, asal ratusan pemuda, orang-orang yang sudah ditipu dijual ke Malaysia. Di antara nama itu, penyidik terpaku saat lihat daftar cocok dengan 29 korban yang mati di kontainer dingin Entikong. Hadapi bukti tak terbantah. Hendra awalnya keras kepala, wajah dingin, ulang kata aku tak tahu apa-apa. Tapi dengan teknik interogasi tajam dan data digital dikupas satu persatu, kulit percaya dirinya retak. Setelah berjam-jam, Hendra akhirnya tunduk akui dalang langsung jaringan di Indonesia. Seorang wanita yang dia panggil Mbak Dua, sekarang sembunyi di Banten. Nama Mbak Dua langsung jadi kata kunci panas di rapat tim. Di balik figur ini pasti ada rantai penting yang sambung langsung ke bos di seberang perbatasan. Setelah pengakuan Hendra, nama Mbak Dua jadi pusat seluruh tim. Tak ada di ruang rapat yang tak rasakan tegang saat berkas mulai ungkap wanita ini. Karena di jaringan kriminal lintas batas, figur tersembunyi sering jadi pengendali kunci. Lewat verifikasi, Mbak Dua teridentifikasi sebagai Siti Aminah. Usia lebih dari 40, asal Banten. Aminah bukan nama asing di arsip polisi. Dia punya masa lalu buruk, perdagangan, calo tenaga kerja ilegal, bahkan terlibat pinjol gelap. Tapi setelah lolos hukum berkali karena kurang bukti, Aminah jadi lebih licik. Tahu sembunyi identitas di balik topeng wanita pedagang kecil. Yang bikin penyidik terkejut adalah peran Aminah di jaringan ini. Dia rantai tengah yang terima pesanan dari Malaysia, lalu bagi tugas ke bawahan seperti Hendra,
untuk tipu pemuda Indonesia. Dengan tampang tenang, suara manis, Aminah bangun citra mbak baik hati bantu orang miskin cari kerja. Padahal setiap janji temu, setiap janji manisnya adalah tali pengikat yang bawa korban ke jalan tanpa pulang. Tim langsung rencanakan penangkapan. Tapi gulingkan rubah tua seperti Aminah tak mudah. Penyidik harus intai berhari-hari di Banten. Pantau setiap gerak karena Aminah sangat waspada. Selalu ganti tempat tinggal. Kontak cuma lewat ponsel dan sering pindah pakai motor untuk mudah kabur. Akhirnya peluang datang. Suatu pagi saat Aminah lengah ketemu mitra terima daftar calon baru, pasukan polisi langsung serbu. Dikendalikan mendadak, Aminah gagal kabur. Di kantor penyidikan, hadapi bukti tebal, Aminah terpaksa akui seluruh kebenaran. Pengelola langsung di Malaysia, yang berculuk Bambang adalah adik kandungnya. Dan di balik semua, dalang sejati jaringan yang Aminah dan Bambang panggil dengan takut adalah bos mafia Malaysia bernama asli Ahmad Razak atau dikenal dengan julukan Dingin Tuan Besar. Dengan pengakuan Aminah, seluruh jaringan kejahatan mulai terlihat jelas. Bukan cuma calo dalam negeri tapi mesin perdagangan manusia lintas negara. Dijalankan licik, organisasi rapat. Saat peran Mbak Dua Siti Aminah terungkap, tim punya rantai kunci. Bambang pengelola langsung di Malaysia dan Razak bos mafia, dalang utama. Tapi tangkap mereka tak sederhana. Ini bukan kasus dalam negeri lagi tapi perang lintas negara. Kementerian Hukum dan HAM Indonesia langsung kirim nota darurat plus berkas dan bukti ke Kepolisian Kerajaan Malaysia. Pihak sana langsung setuju kerjasama, karena mereka juga pusing hadapi geng perdagangan manusia. Sebuah tim kerja khusus dibentuk dari penyidik terbaik Direktorat Reserse Kriminal Polri Indonesia berangkat ke Malaysia koordinasi dengan pasukan lokal. Rapat strategi berlangsung terus. Peta terbentang di meja, setiap lokasi dicoret. Dari pengakuan Aminah, sketsa Muhammad Rizki, dan jejak elektronik, polisi dua negara tentukan 3 titik kunci. 1 rumah tahanan korban, 1 markas samaran perusahaan hiburan, dan 1 villa yang diduga sarang Razak. Rencana serbuan dirancang detail sampai menit setiap aksi. Semua paham. Kalau salah langkah, bukan cuma penjahat lolos tapi nyawa puluhan korban tahanan juga terancam. Pagi buta hari operasi, langit Malaysia masih gelap gulita. Jam 3 pagi, saat kota tertidur, operasi resmi mulai. Mobil tim khusus melaju di kegelapan. Lampu biru merah berkedip tapi tak ada sirina. Udara tegang menyelimuti. Setiap napas di radio terdengar jelas. Di target pertama, polisi pakai peledak buka pintu, ledakan bergema, asap mengepul, teriakan tegas pasukan tutupi jerit kacau. Dalam hitungan menit, seluruh rumah dikuasai. Lebih dari 30 korban Indonesia diselamatkan. Mereka menangis di pelukan petugas. Banyak yang tak percaya masih hidup. Di titik kedua, yang samar jadi Galaxy Entertainment, puluhan komputer, ponsel, dan buku catatan direbut. Ini jantung operasi penipuan online. Dan di Villa Kokoh sarang Razak, pertarungan sengit pecah. Anak buahnya lawan mati-matian, tapi hadapi kekuatan dan koordinasi rapi dua negara. Semua cepat dikuasai. Razak dan Bambang ditangkap hidup, dibawa ke markas polisi dalam keputusasaan. Bayang kuasa yang pernah sebarkan teror ke ratusan korban sekarang runtuh total. Lebih dari 50 korban Indonesia lain diselamatkan malam itu. Mereka panik, banyak menangis diam saat lihat bendera merah putih yang dibawa petugas. Itu momen anak-anak hilang pulang dan keadilan lintasi perbatasan lindungi mereka. Setelah operasi lintas batas, para dalang dalam dan luar negeri jatuh ke jerat hukum. Di Indonesia, Siti Aminah dan kaki tangan, seperti Hendra diadili terbuka. Sidang hari itu, ruang pengadilan penuh sesak. Banyak keluarga korban hadir, wajah letih, mata merah. Mereka datang tak cuma tuntut keadilan untuk anak mereka, tapi saksikan hari kebenaran terungkap. Aminah menunduk, tak lagi sikap Mbak Dua berkuasa dulu.
Setiap tuduhan Dewan Hakim seperti palu menghantam, tegaskan kekejaman seorang yang tega dorong pemuda ke jalan maut. Akhirnya Aminah dapat hukuman maksimal untuk perdagangan manusia terorganisir. Bawahan lain juga dapat vonis pantas dari puluhan tahun penjara sampai seumur hidup. Di Malaysia, Razak dan Bambang diadili sesuai hukum sana. Kasus tarik perhatian internasional karena bukti khas kejahatan lintas negara. Keduanya dapat vonis berat akhiri hari-hari sebarkan kejahatan di markas Direktorat Reserse Kriminal. Setelah berbulan, skema kasus 819G akhirnya lengkap. Jaringan gelap sudah dihapus, penjahat sudah ditangkap. Kolonel Agus Rahman, komandan perjalanan itu, berdiri diam di depan skema itu. Di matanya bukan bangga kemenangan tapi renungan tak henti. Dia bagikan, kami sudah bawa penjahat ke pengadilan, tapi tak ada yang bisa ganti kerugian besar. 29 nyawa hilang dalam tragedi itu. Mereka selamanya jadi pengingat bagi kita semua. Kasus 819G sudah tutup tapi perang lawan perdagangan manusia masih lanjut dan dari cerita ini, pelajaran mahal juga diambil. Tak ada cahaya gemerlap yang datang mudah cuma dari janji. Perusahaan hiburan, kerja ringan gaji tinggi di negeri orang bisa jadi jebakan maut. Keserakahan dan kenaifan jadi umpan yang dimanfaatkan penjahat. Tetap waspada hadapi ajakan manis. Di balik janji indah bisa ada jurang maut. Itu pelajaran ditulis dengan darah dan air mata 29 korban di kasus 819G. Dari tragedi ini, kita belajar nilai ketahanan diri dan pentingnya lindungi keluarga dari jebakan dunia luar. Kepercayaan buta bisa hancurkan ikatan keluarga, tapi ketahanan dan kewaspadaan bisa selamatkan generasi muda. Bangun masa depan lebih aman untuk semua. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel untuk terus ikuti kisah-kisah kasus mengguncang lain. Ya.